Di tengah reruntuhan sejarah di Palestina, sebuah peristiwa menarik perhatian dunia di tahun ini. Sebuah video viral, menampilkan seorang pria tua yang pasrah, tengah duduk di reruntuhan rumahnya yang hancur akibat konflik. Insyaallah, biiznillah, Palestina حضرها فلسطين وحنضلنا نكافح حتى آخر نقطة في دم الإنسان الفلسطيني. Sosok ini, dengan sikap tabah dan kata-kata yang penuh hikmah, cepat menyebar di media sosial, memicu spekulasi dari netizen yang mengaitkannya dengan sosok legendaris dalam Islam, yakni Nabi Khidir. Nabi Khidir dikenal sebagai figur misterius yang dianggap masih hidup hingga kini, dan sering dikaitkan dengan kebijaksanaan juga intervensi gaib dalam kisah-kisah tradisi Islam. Hipotesis yang akan kita telusuri adalah, apakah sosok tua dalam video tersebut benar-benar Nabi Khidir yang muncul di Palestina, dan kita akan terkejut ketika mengetahui jawabannya. Dalam menjelajahi misteri kemunculan sosok yang dianggap Nabi Khidir di Palestina, kita mulai dengan memahami pandangan para ulama tentang keberadaan beliau hingga masa kini. Berdasarkan tafsir dan hadits, banyak ulama yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Di antara mereka, ada Ibnu Taimiyah, seorang teolog dan cendekiawan Islam abad pertengahan, mengutarakan pendapatnya dengan mengacu pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadits tersebut, Nabi Muhammad menyebutkan pertemuannya dengan Nabi Khidir saat Isra Mi'raj, memberikan kesan bahwa Khidir berada dalam keadaan hidup pada waktu itu. Pandangan ini diperkuat oleh Imam Suyuti dalam karyanya Al-Hawi yang menyatakan, bahwa Nabi Khidir merupakan sosok abadi, seorang wali yang Allah berikan kehidupan panjang untuk tujuan-tujuan tertentu. Imam Suyuti mengacu pada berbagai kisah dalam tradisi Islam yang menceritakan interaksi Nabi Khidir dengan berbagai nabi dan wali, menegaskan keberadaannya yang melintasi batas zaman. Selanjutnya Al-Hafiz Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir yang mengatakan, bahwa hadits tentang masih hidupnya Nabi Khidir adalah doif, akan tetapi menjadi hasan, karena banyaknya riwayat dengan lafaz yang berbeda-beda, termasuk dalam Al-Mustadrak. Kesimpulannya, hadits-hadits tersebut adalah hasan atau sahih, bukan lagi doif. Al-Muhaddits Al-Hafidh Imam Nawawi menyimpulkan, jumhur ulama telah sepakat, bahwa Nabi Khidir masih hidup, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang sahih. Lebih lanjut, ulama kontemporer juga mempertahankan pandangan ini. Misalnya, Syekh Yusuf Qaradawi dalam karyanya Fatawa Mu'asyirah, memperbaharui pandangan tentang kehidupan Nabi Khidir. Ia menganggap, bahwa keberadaan Nabi Khidir merupakan salah satu dari banyak rahasia ilahi yang tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan akal manusia, tetapi harus diterima dengan iman. Dari sudut pandang historis, penafsiran ini menunjukkan, bahwa kepercayaan akan keberadaan Nabi Khidir yang masih hidup bukanlah hal baru. Ini adalah pandangan yang telah lama ada, dan terus hidup dalam pemikiran Islam. Konsep keabadian Nabi Khidir ini, menjadi landasan yang memungkinkan kita untuk menjajaki hipotesis tentang kemunculannya di Palestina modern dengan lebih mendalam. Setelah memahami pandangan ulama tentang keberadaan Nabi Khidir yang dianggap masih hidup, kita beralih pada kisah-kisah yang menceritakan kehadiran beliau dalam berbagai peristiwa. Dalam tradisi Islam, Nabi Khidir sering diperlihatkan sebagai sosok yang tindakannya sulit dimengerti, namun selalu memiliki hikmah mendalam. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Nabi Khidir terdapat dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, di mana beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dalam kisah ini, Nabi Khidir melakukan 3 tindakan yang pada awalnya tampak tidak masuk akal bagi Nabi Musa. Pertama, beliau merusak sebuah perahu milik orang miskin, kemudian membunuh seorang anak, dan terakhir membangun kembali sebuah dinding yang hampir roboh di sebuah desa yang penduduknya tidak ramah. Akan tetapi, setiap tindakan ini, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Khidir, memiliki alasan yang lebih dalam, yakni merusak perahu untuk menyelamatkannya dari raja yang zolim, membunuh anak untuk menggantikannya dengan anak yang lebih baik bagi orang tuanya, dan memperbaiki dinding untuk melindungi harta anak yatim yang tersembunyi di bawahnya. Kisah ini menggambarkan Nabi Khidir sebagai sosok yang memiliki pengetahuan gaib, diberikan kebijaksanaan oleh Allah untuk bertindak di luar norma manusia biasa. Kejadian-kejadian yang awalnya terlihat tidak beralasan, ternyata memiliki tujuan yang lebih besar dan penuh hikmah. Ini sesuai dengan pandangan sejumlah ulama yang menyatakan, bahwa Nabi Khidir diberikan pengetahuan khusus oleh Allah, yang tidak dimiliki oleh nabi lain, bahkan Nabi Musa. Kisah lain yang tidak kalah misterius dan hampir tak pernah diceritakan, adalah kisah tentang mimpi Nabi Khidir yang mendapat 5 pesan misterius. Pesan tersebut berbunyi, esok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi menghala ke barat. Engkau juga dikehendaki berbuat, pertama, apa yang engkau temui maka makanlah, kedua sembunyikanlah, ketiga terimalah, keempat jangan engkau putuskan harapan, dan yang kelima larilah engkau daripadanya.
Pada keesokan harinya, Nabi Khidir pun keluar dari rumahnya menuju ke barat. Baru beberapa kilo keluar dari rumahnya, Nabi Khidir dipertemukan dengan perintah pertama. Namun Nabi Khidir bingung, karena yang diperintahkan pertama itu adalah memakannya, sementara yang ia temui adalah sebuah bukit. Karena kebingungan itu ia bergumam dalam hatinya, aku diperintahkan memakan pertama aku temui, namun ini adalah sesuatu yang tampaknya tidak mungkin untuk dilakukan. Maka, Nabi itu terus berjalan menuju ke bukit itu dengan hasrat untuk memakannya. Ketika ia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri sehingga menjadi sebesar roti, dan Nabi Khidir pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulutnya, rasanya semanis madu. Setelah menyelesaikan perintah pertama, Nabi Khidir meneruskan perjalanannya, lalu bertemu dengan sebuah mangkuk emas. Ia teringat akan arahan mimpinya supaya disembunyikan, untuk itu ia bersegera menggali sebuah lubang, lalu ditanamkan mangkuk emas itu, dan kemudian ia tinggalkan begitu saja. Setelah meninggalkan beberapa langkah, tiba-tiba mangkuk emas itu keluar seperti semula. Nabi itu pun menanamkannya kembali, hingga kejadian itu berulang 3 kali berturut-turut. Lalu ia pun meneruskan perjalanannya, dan anehnya, ia kembali mengalami peristiwa serupa. Tanpa disadari, Nabi Khidir menemui mangkuk emas tersebut untuk kesekian kalinya, keluar dari tempat ditanam. Namun, Nabi Khidir kali ini menerimanya sesuai pesan dalam mimpinya. Ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat seekor burung elang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian burung kecil yang terlihat kelelahan itu menghampiri Nabi Khidir dan berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah aku," pintanya dengan napas tersengal-sengal. Mendengar permintaan burung yang memelas itu, Nabi Khidir pun langsung meraih burung itu, dan memasukkan ke dalam bajunya agar tidak diterkam burung elang yang sedang lapar itu. Namun, burung elang mengetahui kalau mangsanya telah disembunyikan oleh sang Nabi. Elang pun datang menghampiri Nabi Khidir dan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar, dan aku mengejar burung itu sejak pagi tadi. Oleh karena itu, janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku." Karena dua-duanya membutuhkan pertolongannya, Nabi Khidir pun sempat kebingungan. Namun ia teringat pesan dan arahan keempat yang muncul dari mimpinya, yaitu hendaknya ia tidak memutuskan harapan. Akhirnya, ia membuat keputusan untuk mengambil pedang, lalu memotong sedikit daging pahanya, dan diberikan kepada elang itu. Setelah mendapat daging itu, elang pun terbang, dan burung kecil dilepaskannya ke alam bebas. Usai kejadian itu, Nabi Khidir meneruskan perjalanannya, namun tidak lama kemudian, ia bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk baunya. Ia pun bergegas lari dari situ, karena tidak tahan menghirup aroma yang sangat menyengat itu. Setelah menemui kelima peristiwa itu, Nabi Khidir pulang ke rumahnya. Pada malam itu Nabi Khidir pun berdoa, "Ya Allah, aku telah melaksanakan sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpiku, maka jelaskanlah kepadaku arti semuanya ini." Tidak lama setelah berdoa, Nabi tertidur dan kembali bermimpi. Ia mendapatkan jawaban atas keseluruhan perintah yang ditujukan kepadanya itu. Yang pertama, engkau makan itu ialah marah. Pada mulanya tampak besar seperti bukit, tetapi pada akhirnya jika bersabar dan dapat mengawal serta menahannya, maka marah itu pun akan menjadi lebih manis daripada madu. Kedua, semua amal kebaikan, walaupun disembunyikan, maka ia tetap akan tampak juga. Ketiga, jika sudah menerima amanah seseorang, maka janganlah kamu khianat kepadanya. Keempat, jika orang meminta kepadamu, berusahalah membantunya, meski sejatinya engkau tengah ada suatu kepentingan. Kelima, bau yang busuk itu ialah gibah atau menceritakan hal seseorang, maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat gibah. Pesan-pesan ini berbicara tentang pentingnya kesabaran, kebijaksanaan, dan kepercayaan terhadap rencana ilahi, menggambarkan Nabi Khidir sebagai sosok yang terhubung erat dengan dunia spiritual dan simbolik. Kedua kisah ini, yang satu bersumber dari Al-Quran dan yang lainnya dari tradisi Sufi, sama-sama menekankan sifat misterius Nabi Khidir. Ketika kita mengkaji kemungkinan kemunculan Nabi Khidir di Palestina modern, kisah-kisah ini memberikan konteks yang membantu kita memahami bagaimana sosok seperti Nabi Khidir bisa dilihat dalam konteks yang berbeda-beda oleh berbagai orang. Tindakannya yang seringkali tampak tidak masuk akal pada pandangan pertama, tetapi penuh hikmah pada akhirnya, memberikan lensa melalui mana kita bisa memandang peristiwa di Palestina dengan perspektif yang berbeda. Kemunculan video viral dari Palestina ini membuka babak baru dalam narasi kita. Video tersebut menampilkan seorang pria tua Palestina duduk di atas puing-puing rumahnya yang telah hancur. Dengan mata yang tampak pasrah, namun berkilau kebijaksanaan, ia berbicara dengan tenang. Allah ya'tik al-afiyah. Baitak hada ya hajj. نعم. Allah يكونكم معي إن شاء الله. يا رب. راح شهداء في هذا البيت؟ 3. 3 شهداء. الولدين الكبار والبنت.
وانت ايش قاعد بتسوي هنا على الركان؟ والله انا قاعد زهقان من كل هالدنيا، لانه لا إن دار نسكن فيها ولا إن حاجه، وحكايتنا يعني مشتته، لا غطا ولا شيء ولا وين بدك تروح وين بدي اروح؟ فبقعد على حجرات داري افضل، حتى لو كانوا اليهود يقتلوني انا كمان فيه. مش حتطلع من البيت يعني؟ لا مش حطلع من البيت انا، وان شاء الله باذن الله فلسطين حضرها فلسطين، وحنضلنا نكافح حتى آخر نقطة في دم الإنسان الفلسطيني. هذا اللي بنقدر نقوله، وبنقدر نشكركم أنتم على هذا التوصيل لهذا الكلام. Dalam kata-katanya, saya duduk di sini sendirian, karena tidak ada rumah untuk ditinggali, dan kisah kami ini berantakan, tidak ada perlindungan, tidak ada apa-apa, mengungkapkan ketabahan luar biasa di tengah penderitaan. Lebih lanjut, ketika ditanya tentang kemungkinan ancaman dari pihak Israel, responsnya menggambarkan sebuah keteguhan hati yang langka. Jika kita simak lagi, dia berkata, bahkan jika Yahudi di sana, mereka akan membunuh saya juga. Tidak, saya tidak akan meninggalkan rumah saya. Sikapnya yang pasrah namun teguh ini, di tengah situasi konflik yang penuh kekerasan, memunculkan perbandingan dengan sosok Nabi Khidir, yang juga dikenal karena ketabahannya dalam menghadapi situasi sulit. Video ini, yang dengan cepat menyebar luas di media sosial, memicu spekulasi di kalangan netizen dan pemerhati, lalu membandingkan sosok tua ini dengan Nabi Khidir. Spekulasi ini bukanlah tanpa dasar, sebab di akhir zaman, kisah orang tersebut memiliki kesamaan dengan kisah Nabi Khidir yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dikisahkan, di akhir zaman, Nabi Khidir akan bertemu dengan Dajjal, dan yang mengejutkan, Nabi Khidir hanya pasrah ketika akan dibunuh oleh Dajjal. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal tersebut, awalnya beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Beliau bersaksi dan meyakinkan umat manusia, bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya, lalu dijelaskanlah segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir bersaksi di hadapan umat manusia, maka Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir, dan memamerkan kekuatannya. Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian? Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal, bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menentangnya, dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir berkata, wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku. Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun, Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir. Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajal Nabi Khidir ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Dalam kisah ini, terlihat jelas bahwa Nabi Khidir membiarkan dirinya dibunuh oleh Dajjal, sebuah tindakan yang pada pandangan pertama tampak sebagai penyerahan, namun sebenarnya memiliki pemahaman mendalam tentang takdir dan kehendak ilahi. Pembiaran dirinya dibunuh oleh Dajjal, menurut interpretasi dari para ulama, bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah ekspresi dari penyerahan total kepada kehendak Allah. Dalam konteks video viral dari Palestina, kisah Nabi Khidir dan Dajjal ini membawa dimensi yang lebih dalam. Jika kita mempertimbangkan sosok tua dalam video sebagai refleksi dari Nabi Khidir, sikap pasrahnya dalam menghadapi kehancuran dan ancaman pembunuhan oleh Yahudi, bisa dilihat sebagai manifestasi dari kebijaksanaan dan ketabahan yang sama. Pembiaran dirinya yang tampak dalam video, sama seperti Nabi Khidir yang membiarkan Dajjal membunuhnya, bisa diinterpretasikan sebagai tindakan keberanian yang lahir dari kepasrahan yang mendalam. Lebih lanjut, kesamaan ini menambah lapisan interpretasi pada video tersebut. Jika sosok tua di Palestina tersebut dianggap sebagai cerminan Nabi Khidir, maka, ketabahannya menjadi bukan hanya simbol perjuangan personal, tetapi juga representasi dari ketabahan spiritual yang lebih universal. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi penuh tekanan dan bahaya, ada kemungkinan untuk menemukan kekuatan dalam kepasrahan dan keyakinan. Walaupun pada akhirnya kita tetap saja tidak dapat memastikan apakah dia benar-benar Nabi Khidir atau bukan, namun dari kisah-kisah ini kita bisa belajar bahwa kisah-kisah spiritual dan legenda cerita rakyat bisa memiliki relevansi dan resonansi dalam konteks modern, yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi tema-tema seperti ketabahan, iman, dan kebijaksanaan dalam cahaya yang berbeda. Dan sebenarnya, itulah yang terpenting dalam kehidupan beragama.